Halo teman-teman semua, kali ini sebelah saya sudah ada seorang wanita. Kebetulan narasumber yang pertama kali wanita di acara saya gitu ya. Saya akan kenalkan nih, namanya adalah Mbak Anis gitu ya. Ya benar, Anis ya. Ya, Anis Wardani. Nah, ini dulu sebenarnya adalah teman kuliah gitu ya. Lalu kabar-kabar saya tahunya usahanya selalu berkembang. Nah, semoga saya undang nih untuk menjadi narasumber ke teman-teman gitu kan. Semoga ini bisa menginspirasi dan terutama buat ibu-ibu rumah tangga nih. Nah, karena sosok Mbak Anis ini juga ibu rumah tangga, mengurus anak tapi tetap produktif dengan usahanya gitu ya. Oke. Nah, jadi gini, sebelum kita mau ngomong usahanya nih gitu kan. Nah, kita coba untuk Mbak Anis dulu nih, kita menggali masa lampaunya. Karena kalau kita bilang iya, tiba-tiba kalau iyalah itu bisa punya usaha sukses karena keturunannya orang kaya ya, misalkan gitu ya, misalkan privilege gitu ya, ya anaknya bankir misalkan kayak gitu ya. Tapi kita coba mau pelajari dulu nih gitu kan. Mbak Anis dulu nih nggak terlalu jauh deh, dari kuliahnya dulu aja gitu kan. Kuliah di mana dulu Mbak Anis? Jadi pertama kuliah di MMB dulu waktu itu masih D3, terus habis itu lanjut di MMB Pens, terus habis itu lanjut di S1-nya di komunikasi di Psikosa AWS gitu. Oke, jadi bareng istrinya. Wah, ya, ketahuan ya. MMB itu artinya multimedia ya teman-teman. Jadi kuliah multimedia dan broadcasting gitu ya. Multimedia dan broadcasting, terus lanjut ke AWS jurusan komunikasi. Oke, udah kelihatan komunikasinya udah bagus juga gitu ya. Nah, terus ini nggak ada hubungannya. Jadi kalau orang biasanya yang punya tujuan bisnis dari kecil itu kan biasanya kalau sama nggak kuliah malah manajemen. Nah, kuliah ya mungkin ya pokoknya manajemen bisnis dan lain-lain, pokoknya ada hubungannya sama manajemen ya. Justru karena aku ambil kuliah ini karena aku pengen bisnis. Oh gitu. Dulu tuh aku daftar di teknik sipil, tapi karena tahu ngitung kalau dari situ jadinya gawe, aku nggak mau, jadinya aku nggak mau trade dulu. Jadi maksudnya ke multimedia broadcasting, setidaknya motret itu jadi bekal aku buat buka bisnis gitu. Oke. Jadi awalnya ya emang pengennya usaha. Berarti kalau ditarik dari jauh juga, sebenarnya Mbak Anis ini udah punya gambaran bahwasanya mau jadi entrepreneur nih gitu ya? Iya, aku pengennya dari dulu tuh pengennya usaha, Kak. Ya makanya karena aku menyadari aku wanita, nanti aku bakal punya anak, aku pengen di rumah aja gitu. Oke. Lebih maksimal di rumah aja, itu hanya sebagian pilihan aja lah. Banyak orang pilihannya kan banyak, saya cuma pengennya itu dari rumah gitu aja. Oh, jadi punya banyak waktu untuk keluarga, dan didik anak, tapi juga produktif gitu ya. Wow, menarik. Juga suka lebih nyaman di rumah daripada di luar. Oke, jadi ini mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang mungkin masih SMA gitu ya, atau orang tua yang saat ini anaknya itu cewek juga, misalkan wanita dan masih SMA, mungkin bisa mulai diajak mikir kayak gitu juga ya. Jadi biar tahu lah jangka panjang. Mulai. Berarti dulu waktu SMA udah pernah bikin usaha? Aku jualan itu SD. Kalau jualan tuh ya. Oke. Jualan SD, SMP jualan, SMA jualan, kuliah jualan. Jualan apa dulu ya? Saya kok lupa ya? Oh iya. Ya dulu di kelas itu saya bagian nyolek gitu ya, nyoba gitu. Tapi enak emang enak. Oh, udah dari SD ya? Dari SD jualan. Tapi lebih ke banyak mana dari dulu, ke kuliner pastinya ya? Atau ada yang lain? Kuliner. Oh, emang kayaknya ya emang nyampainya baru situ ya? Karena bisnisnya di kuliner soalnya. Baik. Oke. Nah, lalu setelah lulus kuliah, Mbak Anis nih apakah langsung pernah terjun kerja atau? Aku kerja. Pernah. Waktu pertama itu waktu kuliah awal aku kerja jadi guru les. Guru les bahasa Inggris, terus habis itu sama freelance kayak nulis, terus habis itu tapi nggak ditekuni. Terus habis itu sama kerja, waktu kerja kuliah akhir itu TA sama kerja, udah kerja di kontraktor jadi admin terus sampai 2 tahun setelah lulus kayaknya, sampai kuliah lagi di keluarga itu masih tetap kuliah tetap kerja di situ. Terus akhirnya waktu itu sempat keguguran nih, waktu itu pas awal-awal nikah sempat keguguran dan itu harus benar-benar istirahat, harus benar-benar nggak stres. Akhirnya mau program lagi memutuskan untuk resign, dan itu pengen benar-benar menekuni usaha lah gitu jalannya. Baru mulai, tapi idenya masih
kadang nyoba ini, kadang nyoba itu, ganti-ganti. Ini menarik karena memang judulnya kita itu channelnya baru mulai. Jadi menginspirasi ke teman-teman yang baru mulai nih gitu kan. Iya, benar. Nah, berarti kan udah sempat kerja gitu ya. Sempat kerja, lalu memilih untuk resign. Nah, lalu akhirnya membuat usaha. Dari suami tidak masalah? Enggak masalah. Ya, tentu ya kalau masalah berarti kan karena nggak jalan berarti ya. Kalau masalah nggak jalan. Tapi memang kira-kira nih buat teman-teman di sana itu kan apakah memang dukungan dari suami itu juga harus wajib atau wajib banget? Kalau nggak didukung gimana? Wah, susah. Soalnya memang banyak kalau yang ibu-ibu sekarang tuh banyak yang juga cerita kalau nggak didukung sama suami untuk jualan aja karena nggak boleh. Nah itu juga kalau kita misalkan diberi waktu, diberi kesempatan untuk jualan ya jualan nggak apa-apa gitu. Selain itu kan juga buat aku tuh refreshing juga sih kan. Waktu aku bikin kue kan pokoknya senang lagi, semangat lagi, jadi nggak emosinya di rumah. Oh, berarti karena juga ada dari passion juga ya berarti ya? Dari passion, jadi menikmati juga dalam prosesnya buat kue dan lain-lainnya gitu. Jadi itu kayak ini tuh kayak coba-coba tapi tiba-tiba terjun gitu loh jalannya. Aku nggak tahu kalau ternyata aku tuh suka banget bikin kue gitu, apalagi bukan kue, dekor gitu semuanya dari satu aja. Oke. Aku banget maksudnya ya ini passion aku banget gitu. Nah ini mungkin jadi saran juga ya berarti ya salah satunya kalau mau terjun by passion juga mungkin biar nggak terbebani dan yang lainnya gitu. Rasa terbebani sama sekali. Oke. Tapi dari suami awalnya itu emang nggak ada tenang sama sekali, emang mendukung gitu ya? Atau sempat diajak mikir dulu nih? Enggak. Awal-awal mulai itu karena ulang tahunnya suami malah. Oh. Awalnya suami mau beli bahan, terus kalian lah jualan gitu mikirnya juga. Ini ada konsep gitu. Melobi ya gitu ya. Jadi tunggu momen ulang tahunnya itu langsung dikasih ulang tahun. Kado. Maunya bikinin kue dia tapi kok kalian jualan kayaknya rugi kan kalau bikin bahan kue ya. Kan mahal. Kalau aku bikin cuma sekali kok rugi ya terus kalian. Oh iya menarik. Dan ternyata kok waktu awal-awal jualan, ternyata mau orang-orang beli ya udah gitu. Kayaknya kalau saya dapatnya adalah kita bisa melihat peluang di dalamnya gitu ya. Kalian kenapa enggak gitu kan? Ya, menyelam sambil minum air gitu. Ya, menyelam sambil minum kelompokan air. Tenggelam. Kelompokan Enggak ya? Bangkit lagi. Oke, berarti sekarang sudah fokus usaha ya karena udah enggak kerja lagi gitu. Iya, insya Allah fokus. Kerja sama usaha lebih enak mana nih? Kerja sama usaha. Dibandingkan nih. Kalau ini ada pro kontranya ya. Kalau misalnya kerja tuh enaknya gajinya tetap. Ya. Pasti. Kalau apa lagi ya? Terus kadang lingkupnya itu stabil. Kalau usaha enaknya ya lika-likunya enak gitu kayak kadang ada yang beli, kadang ya ada yang enggak. Nah waktu nggak ada yang beli ya kita bisa cari ide buat menu baru, varian baru, ide baru gitu. Menarik. Justru lika-liku tadi tuh menyenangkan buat Mbak Anis ya. Ya ini menyenangkan. Kita nggak tahu apakah Mbak Anis itu normal atau tidak. Gitu ya. Cuman ya itu menurut Mbak Anis juga. Jadi memang ada rasa-rasa di mana ya memang ada plus minus ya gitu ya. Kalau namanya kita kerja di kantoran ada gaji yang pasti gitu ya. Kalau kadang bisnis ya naik turun, apalagi kemarin ada corona gini. Iya benar. Turun. Iya. Turun banget. Oh iya. Justru malah orang-orang karena di rumah kali ya. Jadi waktu aja pelan-pelan malah naik. Oh. Kan orang-orang di rumah semua juga. Tapi kan bukan berarti kalau kita di rumah tidak bisa memberikan sesuatu yang spesial buat orang lain. Oh, jadi sebenarnya dalam berbisnis ini selain ada hobi, tadi juga pasti ada material gitu ya. Ternyata juga bisa memberikan sesuatu buat orang lain gitu ya. Menarik ya teman-teman, ini menarik ya. Kalau ada keempat juga nggak nih kira-kira? Apa ya? Ada. Meringankan beban suami mungkin ya. Oke. Sebenarnya buat kita juga sih enaknya. Oke, baik. Oke, jadi akhirnya nih kita tadi baru masuk ke dalam bagaimana Mbak Anis ini memikirkan untuk terjun ke wirausaha tadi. Ternyata memang ya ada dari segi passion, lalu ada juga dari ternyata memberikan unsur bermanfaat bagi orang lain kan kayak gitu ya. Nah, lalu sekarang masuk ke dalam bisnisnya. Emang bisnisnya Mbak Anis nih apa nih gitu kan? Kok bisa memberikan 3 nilai tadi ya? Ada bermanfaatan, ada hobinya, ada
material juga pastinya. Jadi bisnisnya itu ada dua. Yang saat ini di jalan itu ada dua. Yang satu custom cake dan brownies itu yang aku sendiri yang semua pegang itu monogura.id. Kalau yang satunya itu herbal drink jamu jawi. Sebenarnya kalau yang jamu jawi ini karena sebelum dari lama ibu saya udah produksi. Jadi terus kok kemasannya gini-gini doang, kok nggak ada inovasi. Jadinya saya tim marketingnya dari ibu saya. Gitu. Jadi mengembangkan gitu ya. Mengembangkan baik. Gitu. Itu juga termasuk ya bisa jadi apa ya? Kalau untuk teman-teman siapa tahu salah satu menyenangkan orang tua. Ya gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin di antara teman-teman ini antara mertuanya atau memang orang tuanya punya bisnis. Nah, bisa jadi anaknya yang mengembangkan kan kayak gitu ya. Berarti nggak harus mulai dari nol banget juga, maksudnya harus nyari ide atau gimana, misalkan orang tua. Salah satu privilege juga ya. Oke. Jadi pemegang saham utama orang tua ya. Iya. Baik, menarik. Oke. Tadi kalau tadi teman-teman kayak custom cake dan lain-lain, mungkin kalau kita cuma membayangkan mungkin agak susah ya. Jadi coba mungkin teman-teman nanti akses di monogura.id itu. Monogura.id. Oke, di Instagram ya. Instagram. Oke. Gambarnya kurang lebih cake-nya kayak gini nih. Nah, ini nanti bagian editing ya. Ya ada ini ya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa scroll ke bawah ada berbagai macam kue-kue ya, Mbak Anissa. Dan itu sistemnya memang pre-order ya. Ya, untuk saat ini masih pre-order, tapi beberapa kue insya Allah bisa ready langsung dipesan untuk waktu dekat gitu. ini. Tapi secara produksi memang kayaknya itu jauh lebih baik ya. Jadi minimalisir biaya yang kalau misalnya terbuang gitu kan sayang juga. Kalau pre-order kan memang apalagi sistemnya itu kuenya fresh, harus benar-benar fresh. Jadi besoknya pesan udah kue itu benar-benar baru diproduksi, jadi nggak ada istilah kue jamu. Apalagi kan kue itu kan spesial ya. Kue itu tidak hadir seperti makanan sehari-hari yang kita makan sehari-hari. Dia ada di waktu yang spesial, di hari yang spesial, dan untuk orang yang spesial. Kan nggak mungkin kalau kita mau ngasih orang yang spesial dengan kue yang berjamur, kue yang nggak cantik, kue yang nggak enak, kan nggak mungkin. Nah gitu. Jadi kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk orang yang spesial. Wah, baik. Menarik. Ini perlu kita ingat-ingat ya teman-teman. Ini menarik karena saya juga ya bukan pemain bisnis kue ya. Jadi ternyata menarik juga ya. Dan memang value yang diangkat oleh Mbak Anis ini adalah tadi ya, karena spesial. Kue itu spesial. Adanya di hari yang spesial, di momen yang spesial, dan untuk orang yang spesial. Jadi proses pembuatannya pun harus spesial gitu ya. Proses pembuatannya pun harus spesial dan itu harus dari hati. Biar apa yang kita buat dari hati biasanya sampai juga ke hati. Bukan kalau meski dekor capek gitu kayak gitu ya. Jadi kalau bikin kue itu biasanya kalau capek bad mood itu ngaruh banget ke kuenya. Kadang nggak jadi, kadang bangkrut, kadang ya gitu lah gitu. Jadi memang benar-benar harus good mood. Oke, baik. Kalau teman-teman masih penasaran tentang bagaimana membuat kue yang baik dan benar, mungkin nanti ada video berikutnya atau langsung kontak-kontak ke Mbak Anis gitu ya. Nah, tapi menariknya tadi yang akan kita bahas ini untuk teman-teman yang mungkin baru mulai membuat bisnis, apalagi tentang kuliner. Mungkin salah satunya adalah cake. Di sini ada Mbak Anis. Menarik adalah value yang diangkat itu atau nilai yang ditawarkan ke customer itu berupa memang freshness-nya dari kue tadi gitu. Karena ini adalah momen spesial, jangan sampai dibuka boxnya ternyata sudah jemuran atau rasanya udah berubah misalkan kayak gitu ya. Jadi momen spesialnya berkurang kayak gitu. Jadi sebenarnya pre-order itu bukan sebuah kelemahan tapi sebuah salah satu cara untuk meningkatkan value tadi. Jadi nggak melulu kalau teman-teman nanti saya jualan kue nanti takutnya harus ngetok, nanti ada kue harus dijual order gitu ya, jadi ya dijual berarti satu gitu kan. Jadi malah meminimalisir kerugian juga, dan itu juga malah bikin kue itu lebih spesial lagi gitu. Karena memang tidak diproduksi secara massal gitu, karena custom kan dia. Kalau jamu tadi kan namanya udah lama ya, jadi memang itu diangkat yang masalah jamu. Tapi untuk monogura nih Mbak Anis, jadi monogura ini sudah berapa tahun nih berjalan? Sudah tahun jalan ya. Wah, menarik. Nah selama setahun ini kendala apa sih Mbak Anis yang
dapat di waktu untuk buat cake, apalagi sebagai ibu rumah tangga baru punya anak gitu ya. Anaknya juga baru umur 1 tahun gitu ya, itu waktu lincah-lincahnya anak gitu ya. Lahiran udah terima Oh. kue. Oke, itu kendalanya atau gimana? Rezekinya anak? Iya, itu rezekinya anak. Oke. Kendalanya berarti lebih ke mana nih Mbak Anis nih? Bagi waktu ya, kayaknya kalau lebih ke bagi waktu sama prioritas. Prioritas kalau ibu-ibu kan pasti prioritasnya untuk anak dan keluarga. Nah, kalau untuk usaha bagaimana? Ya kalau ya memang benar-benar harus setting prioritas. Kalau misalnya kebutuhan rumah sudah selesai, baru biasanya untuk bisnis. Tapi memang tidak bisa all out mungkin. All outnya mungkin pas anak tidur. Nah, itu aku benar-benar set mood aku dulu, terus habis itu baru mulai setting semuanya, kayak bikin check-in apa untuk checklist untuk hari ini ngapain aja nih, ngecek pesanannya apa aja gitu, termasuk produksi juga semuanya harus bersih, semuanya harus tersetting dan baik dulu di awal, udah disiap-siapin dulu, jadi nanti waktu produksi lebih gampang lagi. Oh, baik. Ini menarik teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk inspirasi teman-teman mungkin, jadi istilahnya mungkin masih agak ragu nih untuk memulai bisnis gitu kan, apalagi sebagai ibu rumah tangga, takutnya mungkin ada komplain dari keluarga sendiri atau dari suami ya, atau kayak gimana nih? Apakah pernah dirasakan oleh Mbak Anis nih? Kalau komplain sebenarnya antara iya dan tidak ya, ketika jalin bisnis tuh pasti keluarga pengennya pekerjaan yang stabil, ya pekerjaan stabil. Tapi ada juga mbak aku yang selalu dukung aku, selalu bilang udah fokus aja di bisnis itu, udah punya anak fokus aja dikembangin. Untuk selalu memotivasi aku dan selalu aku konsultasi ke mbak aku tadi buat ini nih ada ide baru gini, disuruh buat ini, oh oke, gitu, bisa nih dikembangin kuenya kayak gini. Terus kue itu menurut aku kue itu selalu berkembang, jadi tuh setiap apapun itu pasti ada perkembangan, nggak mungkin mati, bisnis itu mati di situ aja gitu ya. Mungkin bisnisnya makanya kue itu bisa dikembangkan, ada skill yang bisa dikembangkan di dalamnya, kenapa nggak coba aja dulu, jadi coba aja dulu gitu. Kalau misalkan ini menarik nih, kalau misalkan tidak ada mbaknya, apakah bisnisnya sampai sekarang masih berjalan kira-kira? Ya insya Allah mungkin nggak ada susah gitu ya. Mbakku tuh benar-benar yang kayak push aku bener gitu loh, benar-benar push, ayo kok nggak pernah ini sih, nggak pernah upload gitu, sayang bakatnya jadi gitu. coach berarti ya gitu. Juga kayak pelatih di sepak bola itu kadang komennya juga nyelkit sih, kayaknya selalu menyemangati aku. Juga suami yang selalu sebenarnya suami ini lebih ke arah ngerem aku sih, maksudnya kalau aku tuh pengennya gini, pengennya itu banyak kan cewek tuh, tapi suami tuh kayak ngerem aja, ini difokusin dulu, ini diselesain dulu gitu. Menarik, jadi apa yang ada di Mbak Anis ini kalau saya lihat juga memang harus ada lingkungan yang support banget gitu ya juga ya, ada support dan ya ada juga yang untuk ngerem juga ya, karena kalau terlalu bersemangat mungkin anaknya udah nggak dirawat gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin tips juga untuk teman-teman berarti adalah mencari lingkungan juga yang saling mendukung gitu ya. Oke. Mungkin terakhir nih dari Mbak Anis nih, ada nggak saran-saran buat teman-teman terutama mungkin yang mereka juga ibu-ibu yang pengen buka usaha misalkan kayak gitu. Ada nggak nih tips atau saran dari Mbak Anis? Buat ibu-ibu mungkin ini ya lebih ke set prioritas dulu. Memang anak itu yang utama buat kita, anak dan keluarga itu yang utama buat kita. Tapi kita juga bisa loh sebenarnya, kalau mau menggali lagi kita pasti bisa kok. Oke, jadi tadi di tengah dalam wawancara kita ternyata si baby dari Mbak Anis ini lagi nangis gitu ya dari bangun. Jadi justru ini kayaknya menarik. Jadi ini sosoknya Mbak Anis gitu ya. Jadi dari segi bisnis juga memang dilakukan dan juga ternyata ketika anak membutuhkan ya tetap harus ada. Nah, jadi mungkin Mbak Anis bisa ngasih tips atau saran nih buat teman-teman ini yang mungkin juga ingin memulai usaha dan mungkin mereka juga sedang berkeluarga atau bagaimana, terutama mungkin wanita-wanita gitu ya. Nah, oke, gimana Mbak Anis? Jadi kalau memulai usaha itu memang tidak mudah, tapi pasti bisa kok. Dan ambil aja setiap peluang yang ada.
mungkin kita kan sekarang banyak takutnya, kayak takut gimana nanti anakku, gimana nanti kalau aku jadi nggak punya waktu nih udah ngurus anak gini-gini. Ya memang kita prioritas kita itu anak dan keluarga, tapi kita bangun lagi prioritas kita, pasti ada peluang untuk kita mengembangkan bakat yang terpendam di dalam diri kita. Oke, dan kayaknya menarik nih, bisa mendukung suami juga gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sesi kita dengan Mbak Anis. Nanti kalau teman-teman masih ingin lagi ada sesi lebih dan ingin dibedah lagi dengan Mbak Anis, bisa komentar di kolom bawah ini. Lalu teman-teman bisa melihat ke monogura.id dan juga jamunya Jamu Jawi. Jamu Jawi gitu. Oke. Jamu Jawi. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.